Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1004 tak menggambarkan pertarungan Yonko versus Supernova, tetapi memberikan kita sebuah misteri baru mengenai sosok misterius yang muncul di tengah-tengah Akazaya 9. Dan inilah spoiler full untuk chapter 1004. Selamat menikmati. Judul chapternya adalah Kibidango. Judul itu akan menggambarkan isi chapter yang menunjukkan betapa bergunanya Kibidango milik Otama. Di bagian awal diperlihatkan sosok Speed. Dia adalah headliner kuda yang pernah dijinakan oleh Tama. Speed berkeliling di kastil Onigashima sambil membagikan Kibidango kepada para gifters, sambil mengatakan bahwa itu adalah obat penyembuhan yang dibuat oleh Queen. Perkataan Speed cukup meyakinkan para gifters untuk memakan Kibidango itu. Kemudian ada sedikit flashback tentang Otama. Di sini ada Otama dengan tekadnya yang membara untuk membantu pasukan aliansi bertarung di Onigashima. Dia ingin agar Wano Kuni merdeka dan Momonosuke menduduki jabatan shogun sehingga dia tak akan kelaparan lagi. Otama pun berlayar ke Onigashima menggunakan kapal milik Speed. Dan selain Speed, ternyata Otama sudah menjinakkan dua gifters lainnya, yaitu Gazelman dan Daifugo. Kemudian Otama juga menyiapkan Kibidango dalam jumlah besar untuk menjalankan sebuah rencana yang akan membantu pasukan aliansi. Dan rencana itu sudah terungkap di bagian awal tadi, yaitu membagikan Kibidango kepada para gifters agar mereka patuh kepada Otama. Flashback singkat pun berakhir, lalu scene memperlihatkan Gazelman dan Daifugo sedang membagikan Kibidango seperti Speed. Selanjutnya kita beralih ke pertarungan antara Franky versus Sasaki. Di sini Franky bertarung menggunakan robot Franky Shogun. Dia pun menembakkan weapon left, tetapi tembakan itu tak berhasil melukai tubuh Sasaki. Kemudian pengguna buah Zuan Triceratops itu menyeruduk Franky. Namun Franky Shogun bisa menahan serangan itu dengan memegang bagian tanduk Sasaki lalu melemparnya. Setelah itu Franky Shogun mempersiapkan sebuah tembakan yang baru. Namun para anak buah Sasaki melompat ke atas lalu memegangi tangan dan kaki Franky Shogun hingga robot raksasa itu tak bisa bergerak. Melihat targetnya sudah terkunci, Sasaki langsung mengambil kuda-kuda untuk melakukan serangan lagi. Namun tiba-tiba Usopp, Nami, dan Tama datang bersama dengan pasukan gifters yang jumlahnya cukup banyak. Kerusuhan yang dibuat para gifters itu membuat Franky Shogun bisa melepaskan diri dan Sasaki pun gagal melakukan serangan. Lalu di belakang rombongan Otama terlihat Ulti dan Pac-Man masih melakukan pengejaran. Mereka berteriak dan mengatakan bahwa para gifters yang bersama rombongan Usopp itu telah berkhianat. Ulti dan Pac-Man pun semakin dekat. Ulti berusaha melompat ke punggung Komachio, tetapi Nami menghentikannya dengan serangan petir. Serangan itu mengenai Ulti dengan telak hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Namun Nami menyadari jika serangan seperti itu tak bisa menghentikan Ulti. Dia membutuhkan serangan yang lebih kuat untuk mengalahkan pengguna buah Zuan Purba tersebut. Lalu sekarang giliran Usopp menyerang dari lini belakang. Dia menembakkan beberapa Kibidango ke mulut para anak buah Sasaki. Anak buah Sasaki yang terdiri dari para gifters langsung menjadi sekutu Otama. Hal itu jelas membuat Sasaki bingung. Nah, di saat itulah Franky Shogun langsung mengeluarkan sebuah pedang laser untuk menyerang Sasaki. Serangan itu terkena dengan telak dan berhasil menembus tubuh badak Sasaki. Darah pun mengalir dari tubuhnya. Kita tinggalkan Franky dan beralih kepada Sanji yang sedang bersama Black Maria. Di sini Sanji sudah mengalahkan seluruh bawahan laki-laki Black Maria. Tetapi si Alice Keriting tak menyentuh Black Maria dan juga bawahan wanitanya. Sanji pun akhirnya terperangkap di jaring laba-laba. Nah, pada posisi itu Black Maria meminta Sanji untuk berteriak dan memanggil Nico Robin untuk datang ke tempat itu. Salah satu anak buah Black Maria sudah mempersiapkan kemampuan khususnya agar suara teriakan Sanji bisa terdengar hingga ke seluruh kastil, sehingga Nico Robin pun datang untuk menolongnya. Ternyata itu adalah rencana Black Maria untuk menangkap Robin hidup-hidup sesuai perintah dari Kaido. Karena Robin akan berguna untuk mengungkapkan isi Road Poneglyph. Black Maria berencana akan melukai Robin hingga membuat arkeolog dari kru topi jerami itu menyerah
dan mau bekerja untuk Kaido. Sanji pun terlihat tak suka dengan rencana Black Maria, dan dia menegaskan bahwa jangan berani-berani meremehkan Robin. Di sini Sanji yakin jika Robin tak semudah itu untuk mengikuti perintah Kaido. Lalu scene berganti ke aula utama. Di sini terlihat Buah Huang sedang mencari para samurai Akazaya yang sudah diamankan oleh Law. Dan dia pun berhasil menemukannya, kemudian melaporkan hal itu kepada King. Namun King sedang sibuk dan tak bisa pergi sendiri untuk menghabisi para samurai Akazaya. Dia pun terlihat menghubungi seseorang dengan Denden Mushi. Kemudian Black Maria menjawab panggilan dari King dan menyanggupi misi untuk menghabisi para samurai Akazaya karena lokasinya tak jauh dengan lokasi Black Maria saat ini. Namun sebelum Black Maria berangkat, Buah Huang memberikan laporan tambahan bahwa ada 10 orang di ruangan Akazaya 9 berada. Tetapi ruangan itu cukup gelap sehingga Buah Huang tak bisa memastikan siapa orang yang ke-10 itu. Yang bisa dilihatnya hanyalah pergerakan orang ke-10 itu yang sedang menolong para samurai Akazaya. Lalu scene pun berganti ke lokasi Akazaya 9 berada. Di sini sosok misterius itu mendekati Kinemon dan melihat lukanya. Dia pun terlihat emosi melihat keadaan Kinemon dan yang lainnya. Sosok misterius itu masih dalam bentuk siluet, namun dari siluetnya dapat terlihat jika dia seperti seorang wanita berambut panjang. Nah, kami pun menduga jika sosok misterius itu adalah Kozuki Toki yang melompati waktu hingga ke masa sekarang ini. Tapi itu hanya pendapat kami ya. Jika nakama sekalian punya pendapat lain mengenai siapa sosok yang menolong para samurai Akazaya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Iya, sampai di sini aja full sop-sopan untuk chapter 1004 ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik, sampaikan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!